Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji bab Al-Munada pada kitab Jami'ud Durus. Al-Munada itu adalah isim yang jatuh setelah huruf nida, seperti ya Abdullahi. Kata Abdullahi itu Al-Munada, kemudian huruf nidanya ya. Pada pembahasan ini yang akan kita bahas, insya Allah ada sekitar 14 pembahasan. Yang pertama adalah huruf-huruf nida. Huruf-huruf nida itu jumlahnya ada 7. Yang 7 itu apa saja? 1 A, 2 E, 3 Ya, 4 A, 5 Aya, 6 Haya, 7 Wa. E dan A itu untuk al-munada dekat. Aya, Haya, dan A untuk al-munada jauh. Ya itu digunakan untuk setiap munada, baik dekat, jauh, atau menengah. Kemudian wa itu untuk an-nudbah, untuk panggilan meratapi kesedihan, yaitu adat yang digunakan untuk memanggil sesuatu yang dijadikan kesedihan atau sesosok yang diratapi, sesuatu yang diratapi. Bisa ini yang dimaksud adalah karena ditinggal oleh seseorang atau karena kesedihan yang terjadi. Contoh, wa kabidi, do hatiku, wa hasrati, do kesedihanku. Nah, ini untuk ratapan-ratapan. Sedangkan adat ya itu khusus untuk memanggil nama Allah Ta'ala. Nama Allah Ta'ala tidak dipanggil dengan adat nida yang lain. Atau untuk meminta pertolongan tertentu atau terkhususkan dengan adat nida ya. Selain itu tidak bisa dipakai. Juga adat nida ya dengan wa juga bisa digunakan untuk an-nudbah, ratapan. Untuk meratapi itu hanya bisa dipanggil dengan ya atau wa. Hanya saja menggunakan adat wa dalam peratapan atau dalam meratapi itu lebih banyak pemakaiannya daripada ya. Kenapa? Karena sesungguhnya menggunakan adat ya digunakan untuk meratapi itu dipakai jika aman dari keserupaan dengan nida yang hakiki atau yang sebenarnya. Sebagaimana perkataannya penyair, humilta amron aziman fastabarta lahu wa qumta fihi bi amrillahi ya umara. Begitu. Paham? Yang kedua adalah pembagiannya munada dan hukum-hukumnya. Munada dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah mufrad ma'rifah. Kemudian yang kedua adalah nakirah maksudah. Yang ketiga adalah nakirah ghairu maksudah. Yang keempat mudhaf. Yang kelima adalah syabih bil mudhaf. Yang dimaksud dengan mufrad alam, mudhaf, syabih dengan mudhaf adalah sesuatu yang sudah dikehendaki pada kajiannya la an-nafiyah lil jinsi. Coba rujuk kembali pada juz kedua dari kitab Jami'ud Durus. Sedangkan yang dimaksud dengan nakirah maksudah adalah setiap isim nakirah yang jatuh setelah huruf dari huruf nida, kemudian panggilan pada isim nakirah itu ditujukan untuk ta'yin atau menentukan, mengkhususkan. Makanya disebut nakirah itu umum, maksudah tapi dituju, ditentukan. Sehingga dengan sedemikian menjadi ma'rifah karena dita'yin, ditentukan, dikhususkan. Kenapa kok sedemikian? Karena petunjuknya dalam kondisi ini menunjukkan pada sesuatu yang ditentukan. Coba rujuk kembali pada pembahasan ma'rifah dan nakirah pada juz pertama dari kitab Jami'ud Durus. Paham? Kemudian hukumnya munada itu di'arabi dengan i'rab nasab. Ada kalanya secara lafaz, ada kalanya secara mahal. Kemudian amil yang menasabkan dalam bab munada ini ada kalanya adalah fi'il yang dibuang secara wajib. Kalau dikira-kirakan adalah ada kata ad'u, kemudian kata ad'u ini digantikan oleh huruf nida pada tempat penggantiannya ad'u. Jadi ketika ya Abdullahi, maka
yang menasabkan itu sebenarnya ada kata ad'u, kemudian ad'unya ditempati oleh ya, berarti fiilnya itu dibuang dan digantikan dengan ya. Ada kalanya juga menurut sebagian ulama bahwasannya amil yang menasabkan adalah huruf nida itu sendiri. Kenapa? Karena huruf nida itu mengandung pada maknanya ad'u. Berpijak pada pendapat yang pertama, berarti munada itu dia statusnya, posisinya sebagai maf'ul bih dari fi'il ad'u yang dibuang. Kalau berpijak pada pendapat yang kedua, berarti al-munada ini dinasabkan dengan ya itu sendiri. Paham? Yang di-i'rabi dengan i'rab nasab secara lafaz atau i'rab lafzi, maksudnya bagaimana? Berarti keberadaannya munada itu di-i'rabi dan di-i'rabi dengan i'rab nasab sebagaimana isim-isim yang mu'arabah atau isim-isim yang di-i'rab. Kapan itu? Jika munadanya berbentuk nakirah ghairu maqsudah, atau munadanya berbentuk mudhaf atau syabih bil mudhaf. Contoh yang pertama, nakirah ghairu maqsudah, ya ghafilan tanabbah, munadanya ghafilan. Contoh yang kedua, ya Abdullah. Contoh yang ketiga adalah ya hasanan khuluquhu. Kemudian ada lagi yang dinasabkan secara mahalli. Maksudnya bagaimana? Berarti secara lafaz dia mabni tapi berada pada mahal nasab. Lafadznya tidak berubah, tapi kalau secara posisi kedudukan dia beri'rab nasab. Kapan itu? Jika munadanya berbentuk mufrad ma'rifah atau nakirah maqsudah. Contoh yang pertama yang mufrad ma'rifah seperti ya Zuhairu. Yang kedua nakirah maqsudah ya rajulu. Kemabnian pada munada mufrad ma'rifah atau nakirah maqsudah ini menggunakan tanda ketika ia dirafa'kan. Ada kalanya mabni dhammah, mabni alif, mabni waw. Contoh, ya Ali, ya Musa, ya rajulu, ya fata, ya rajulani, ya mujtahiduna. Sebagian beberapa hukum bagi munada yang mabni dan berhak untuk dimabnikan. Satu, jika keberadaannya munada ini memang berhak untuk kemabnian dan dia sudah dimabnikan sebelum adanya nida, maka ia tetap berada pada harokat kemabniannya dan dikatakan pada al-munada tersebut ia dimabnikan pada dhammah yang muqaddarah. Kemudian menampakkan dhammah muqaddarah ini tercegah. Apa yang mencegahnya? Yaitu harokat kemabnian yang asli. Contoh, ya Sibawaihi, ya Hadami, ya Khabathi, ya hadza, ya haula'i. Pengaruh dhammah yang kemabnian yang dikira-kirakan itu nampak pada tabi'nya atau sesuatu yang mengikutinya. Contoh, ya Sibawaihi al-fadilu, ya Hadami al-fadilatu, ya hadzal mujtahidu, ya haula'il mujtahiduna. Yang kedua, jika keberadaan munada itu berbentuk mufrad alam dan disifati dengan ibnin serta tidak ada pemisah antara keduanya, sementara ibnu itu diidhafahkan, disandarkan kepada isim alam, maka al-munada yang sedemikian ini boleh dua wajah. Yang pertama adalah dimabnikan dhammah, yang kedua adalah dinasabkan. Contoh, ya Khalilu ibna Ahmada atau ya Khalila ibna Ahmada. Sementara dibaca fathah itu lebih utama. Kenapa kok dimabnikan dhammah? Karena kembali kepada kaidah mufrad ma'rifah. Kemudian kenapa kok dinasabkan? Karena menilai bahwasannya kata ibn ini adalah zaidah, kemudian kata Khalil ini adalah mudhaf, sedangkan kata Ahmad adalah mudhaf ilaih. Dan ibnu saksi, anak lakinya seseorang, itu disandarkan kepadanya atau menjadi mudhaf ilaih
pada tempat yang sesuai antara keduanya. Kemudian mensifati dengan ibnah sebagaimana mensifati dengan ibn. Contoh, ya Hinda bnata Khalidin, atau boleh wa ya Hindu bnata Khalidin. Kalau mensifati dengan kata bintun, maka tidak merubah pada kemabnian mufrad alam, sehingga tidak boleh jika bersamaan dengan bintun kecuali mabni dhammah. Contoh, ya Hindu binta Khalidin. Mendommahkan munada menjadi keharusan, menjadi ketentuan pada contoh, ya rajulu ibna Khalidin wa ya Khalidu ibna akhina. Kenapa kok diperbolehkan? Karena yang pertama, tidak adanya alamiyah pada al-munada, atau munadanya bukan berbentuk isim alam. Kemudian yang kedua, isim alamnya diidhafahkan kepada ibn. Karena sesungguhnya engkau, jika engkau membuang kata ibnan pada ya rajulu ibna Khalidin, maka kamu akan mengatakan ya rajula Khalidin. Kemudian pada contoh yang kedua, wa ya Khalidu ibna akhina, kamu akan mengatakan ya Khalida akhina. Maka pada pengidhofahannya atau penyandarannya itu maksudnya tidak menetap. Begitu juga menjadi ketentuan atau menjadi keharusan mendommahkan munada pada contoh ya Aliyul Fadilu ibna Sa'idin. Kenapa? Karena adanya fasal di situ. Karena sesungguhnya tidak boleh ada fasal antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Tidak ada fasal itu, tidak ada yang memisah. Yang ketiga, jika al-munada itu diulang-ulang dan posisinya sebagai mudhaf, maka kamu boleh menasabkan keduanya. Munada yang diulang-ulang itu, yang posisinya menjadi mudhaf itu boleh dinasabkan keduanya. Dan kamu juga boleh memabnikan yang pertama bermabni dhammah. Contoh yang nasab keduanya, ya Sa'da Sa'dal Aus. Kemudian yang mabni awal yang pertama adalah ya Sa'du Sa'dal Aus. Kemudian yang kedua itu pada dua contoh ini selamanya dinasabkan. Kalau alasannya kenapa yang pertama itu dinasabkan? Karena yang pertama itu disandarkan pada kata setelah kata yang kedua. Jadi kata Sa'ada diidhafahkan kepada al-Aus. Itu yang dimaksud disandarkan pada kata setelah yang kedua. Kata yang pertama Sa'da, kata yang kedua adalah Sa'da lagi, kemudian mudhaf ilaihnya adalah al-Aus. Paham? Kemudian yang kedua itu zaid litaukid. Posisinya Sa'da yang kedua sebagai penaukid saja. Tidak ada pengaruh dalam mengejarkan kata setelahnya. Atau sesungguhnya yang pertama itu dia disandarkan kepada kata yang dibuang. Kata yang dibuang itu kata apa? Kata yang menyamai pada mudhaf ilaihnya yang kedua. Sehingga berarti Sa'adal Ausi, Sa'adal Ausi. Begitu. Kemudian terkait dengan kemabnian yang pertama, yaitu kata ya Sa'adu dimabnikan dhammah, itu karena menganggap kata Sa'du ini adalah mufrad yang tidak mudhaf. Kemudian kenapa yang kedua Sa'da itu di i'rab nasab? Karena berpijak pada al-wajhul awal, yaitu sebagai taukid atau penguatan pada kata sebelumnya, atau berpijak pada wajah yang kedua sebagai badal atau ataf bayan. Kemudian yang nomor 4 adalah munada yang ia berhak untuk dimabnikan dhammah. Hanya saja seorang penyair Arab ia sangat membutuhkan atau berada dalam kondisi darurat untuk membuatnya menjadi munawwan atau ditanwin. Maka ternyata boleh ditanwinnya
secara tersirat atau dinasabkan. Contoh pada kondisi yang pertama yang mabni. Kemudian pada contoh yang kedua adalah mu'rab, dinasabkan sebagaimana isim alam yang disandarkan atau diidhafahkan. Contoh yang pertama adalah perkataannya syair, salamullahi ya matarun 'alaiha wa laysa 'alaika ya matarus salam. Atau perkataannya yang lain yang ia membicarai pada untanya, hayyatka azzatu ba'dal hajri wan sarafat fahai wayhaka man hayyaka ya jamalu laitat tahiyyata kanat li fa ashkaraha makana ya jamalun huyyita ya rajulu. Kemudian untuk yang contoh yang kedua adalah perkataannya syair, darabat sadraha ilayya wa qalat ya adiyan laqad waqatkal awaqi. Di antara ulama ada ulama yang memilih untuk dimabnikan, ada juga di antara mereka memilih untuk dinasabkan. Ada juga di antara mereka ulama yang memilih mabni bersama isim alam dan nasab bersama isim jenis.